Kisah ini menceritakan perjalanan inspiratif Andi, seorang pria yang diremehkan banyak orang, termasuk keluarga mantan istrinya. Namun, dengan keteguhan hati dan kerja keras, ia berhasil bangkit, menyelamatkan kelompok Nusantara dari kehancuran, dan membuktikan dirinya sebagai tokoh penting di dunia bisnis Indonesia. Dari seseorang yang dianggap tidak berarti, ia mengubah nasibnya hingga diakui di panggung nasional. Bagaimana Andi menghadapi tantangan besar, mematahkan keraguan orang-orang di sekitarnya, dan menemukan jalan menuju kesuksesan? Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Semoga bunda-bunda pendengar Nova diberi pahala melimpah, rezeki yang lancar, keluarga harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Ayo, kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Kelompok Nusantara di ambang kehancuran. Kelompok Nusantara, perusahaan konglomerasi yang telah lama menjadi kebanggaan Surabaya, menghadapi salah satu tantangan terberat dalam sejarahnya. Kerugian besar hingga mencapai 2,8 triliun rupiah membuat perusahaan ini berada di ambang kehancuran. Situasi semakin rumit dengan 3 kompetitor besar yang agresif memanfaatkan momen untuk merebut pasar. Dalam rapat darurat yang diadakan di ruang konferensi utama, Sarah Wijaya, direktur muda yang penuh dedikasi, berdiri di tengah suasana tegang, mencoba memberikan arahan kepada para eksekutif senior yang terlihat bingung. Namun, semua usulannya ditanggapi dengan skeptisisme, menambah berat tekanan yang ia hadapi. Rapat tersebut diwarnai dengan argumen yang tak berujung dan perdebatan yang tidak konstruktif. Beberapa eksekutif menyarankan pemangkasan anggaran secara besar-besaran, sementara yang lain mengusulkan penjualan aset-aset utama untuk menutupi kerugian. Namun, tak satu pun solusi yang terasa tepat untuk menyelamatkan kelompok Nusantara dari situasi kritis ini. Sarah, yang merasa terpojok, hanya bisa menghela napas panjang sambil mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia tahu, tanpa langkah yang tepat, perusahaan ini tidak hanya akan kehilangan reputasinya tetapi juga masa depan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka di sana. Di tengah suasana kacau, muncul Andi, seorang pegawai yang selama ini lebih dikenal sebagai mantan suami dari salah satu anggota keluarga Tirta. Dengan penampilannya yang sederhana, Andi tidak terlalu diperhatikan oleh para eksekutif senior. Namun, dia mengajukan ide yang langsung menarik perhatian Sarah. Kita harus berhenti fokus pada proyek yang tidak menghasilkan dan segera mengalihkan sumber daya kita ke sektor yang sedang tumbuh pesat, katanya dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Ide ini, meskipun terdengar berani, mulai membangun ketertarikan beberapa eksekutif yang sebelumnya pesimis. Sarah, yang selama ini merasa sendirian dalam menghadapi krisis ini, melihat harapan baru dalam diri Andi. Meski masih ada keraguan dari sebagian besar pihak, Sarah memutuskan untuk memberikan perhatian penuh pada saran Andi. Ia segera memintanya menjelaskan lebih detail mengenai rencana tersebut. Ternyata, Andi telah melakukan analisis pasar yang mendalam dan menyarankan pengalihan investasi dari proyek properti di kota besar yang stagnan ke sektor teknologi yang sedang berkembang pesat di Jawa Timur. Usulan ini memberikan gambaran baru tentang bagaimana kelompok Nusantara bisa bertahan. Di akhir rapat, meskipun belum ada keputusan final, Sarah mulai merasa ada secercah harapan. Andi, yang sebelumnya dianggap remeh, kini mulai dipandang sebagai seseorang dengan potensi besar untuk membantu menyelamatkan perusahaan. Saya butuh orang-orang yang berpikir di luar kotak seperti Anda, Andi, ujar Sarah. Dengan kesepakatan untuk bertemu kembali dan membahas langkah-langkah konkret, Andi resmi menjadi bagian dari strategi penyelamatan kelompok Nusantara, membuka babak baru dalam perjuangan melawan krisis. Bab 2. Awal kebangkitan Andi. Setelah rapat darurat di kelompok Nusantara, Sarah mulai merasakan adanya peluang untuk keluar dari krisis. Meski banyak eksekutif senior yang masih meragukan kredibilitas Andi, Sarah memutuskan untuk mendengar lebih jauh ide-ide briliannya. Ia mengundang Andi ke kantornya keesokan harinya untuk membahas strategi yang lebih konkret. Dalam pertemuan itu, Andi mempresentasikan analisis mendalam tentang sektor teknologi, menunjukkan bagaimana sektor tersebut tumbuh pesat di Jawa Timur dan memiliki potensi besar untuk membawa kelompok Nusantara kembali ke jalur keuntungan. Sarah, yang awalnya ragu, mulai terkesan dengan wawasan dan data yang Andi sajikan. Namun, keputusan Sarah untuk mempercayai Andi tidak berjalan mulus. Beberapa anggota Dewan Perusahaan menentang keras keterlibatan Andi dalam pengambilan keputusan strategis. Dia bukan siapa-siapa. Salah satu anggota Dewan menggerutu. Bagaimana bisa kita mempertaruhkan masa depan perusahaan pada seseorang seperti dia?
Meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Sarah tetap bersikukuh pada pendiriannya. Saat ini, kita butuh solusi, bukan ego, tegas Sarah di depan para penentang. Sikap tegasnya ini mulai menggoyahkan pandangan skeptis beberapa orang. Sementara itu, hubungan Andi dengan keluarga Tirta menjadi semakin tegang. Keluarga mantan istrinya terus mengecilkan perannya, menganggapnya tidak lebih dari beban bagi kelompok Nusantara. Dalam sebuah acara makan malam keluarga, ayah mantan istrinya, Pak Tirta, dengan sinis menyindir keterlibatan Andi di perusahaan. Kamu bermimpi bisa menyelamatkan kelompok Nusantara? Bahkan aku meragukan kamu bisa mengelola bisnis kecil, katanya dengan tawa meremehkan. Andi tidak membalas, tetapi dalam hatinya ia bertekad untuk membuktikan bahwa mereka salah. Di sisi lain, Sarah mulai menyadari bahwa Andi menghadapi tekanan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dia memutuskan untuk memberikan Andi ruang untuk membuktikan diri. Sarah menugaskan Andi untuk memimpin salah satu proyek percontohan di sektor teknologi yang ia usulkan. Proyek ini melibatkan pengembangan platform digital untuk logistik yang dinilai sebagai sektor strategis di wilayah tersebut. Sarah menjelaskan, jika ini berhasil, kita bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa kita mampu bertahan, bahkan di tengah krisis. Hari-hari berlalu, dan proyek percontohan yang dipimpin Andi mulai menunjukkan hasil. Tim kecil yang ia pimpin bekerja keras, dan laporan awal menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Sarah menggunakan kesempatan ini untuk meyakinkan dewan perusahaan agar memberikan lebih banyak dukungan pada ide-ide Andi. Meskipun jalan masih panjang, Andi mulai merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan kepercayaan Sarah dan hasil awal yang menjanjikan, ia mulai menapaki jalur kebangkitan, membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bayangan masa lalu. Bab 3. Konflik dengan keluarga Tirta. Keberhasilan awal proyek percontohan yang dipimpin Andi mulai menarik perhatian para eksekutif di kelompok Nusantara. Meski skeptisisme belum sepenuhnya hilang, beberapa anggota dewan mulai mengakui bahwa pendekatan Andi terhadap sektor teknologi memiliki potensi besar. Namun, di luar perusahaan, Andi menghadapi konflik yang semakin memanas dengan keluarga Tirta. Dalam sebuah pertemuan keluarga di rumah mewah mereka, Pak Tirta, ayah mantan istrinya, menyindir dengan nada tajam. Kelompok Nusantara hanya memanfaatkanmu sebagai kambing hitam. Saat mereka gagal, kamu yang akan disalahkan, ucapnya sambil tertawa sinis. Pernyataan itu disambut anggukan setuju dari anggota keluarga lainnya. Andi mencoba tetap tenang, tetapi sindiran terus mengalir. Mantan istrinya, Rina, ikut berbicara. Aku tidak mengerti kenapa Sarah percaya padamu. Kamu tidak punya apa-apa, Andi. Perkataan itu menusuk hatinya, tetapi Andi memilih untuk tidak membalas. Dia hanya berkata dengan tenang, kalian akan melihat hasilnya nanti. Bukan dengan kata-kata, tapi tindakan. Meskipun keluarga Tirta terus merendahkannya, Andi tahu bahwa pembuktian terbaik adalah dengan keberhasilannya memimpin proyek di kelompok Nusantara. Sementara itu, Sarah menghadapi masalahnya sendiri. Ayahnya, Pak Wijaya, mendesaknya untuk menerima perjodohan dengan keluarga Kusuma, salah satu keluarga terkaya di Jakarta. Sarah enggan, tetapi tekanan dari keluarganya sulit untuk dihindari. Dalam situasi ini, Sarah beralih ke Andi untuk mencari bantuan. Saya butuh waktu untuk meyakinkan ayah saya, dan kamu bisa membantu saya menunjukkan bahwa kelompok Nusantara punya masa depan. Jika proyek ini berhasil, kita bisa membungkam semua orang yang meragukan kita, katanya kepada Andi. Sarah menawarkan kompensasi besar, saham di perusahaan, sebuah tanda kepercayaan besar pada kemampuan Andi. Meski berada di bawah tekanan besar, Andi menerima tantangan itu. Dengan dukungan Sarah, ia mempercepat pengembangan proyek logistik digital yang sedang berjalan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam bersama timnya, menyempurnakan rencana dan memastikan setiap detail berjalan sesuai jadwal. Proyek tersebut mulai mendapatkan perhatian di luar perusahaan, dengan beberapa investor potensial yang tertarik untuk mendanainya. Kesuksesan proyek ini tidak hanya akan menyelamatkan kelompok Nusantara, tetapi juga membungkam kritik dari keluarga Tirta dan para pesaingnya. Namun, di tengah keberhasilannya, Andi tetap dihantui oleh rasa sakit dari masa lalunya bersama keluarga Tirta. Dia tahu bahwa pengakuan dari mereka mungkin tidak akan pernah datang, tetapi itu bukan lagi tujuannya. Kini,
Yang terpenting bagi Andi adalah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu melampaui batasan yang pernah mereka tanamkan padanya. Dengan semangat yang menyala, Andi bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar, sembari menanti saat di mana hasil kerjanya akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata siapapun. Bab 4. Kehadiran Andi di jamuan bergengsi. Keberhasilan awal proyek logistik digital Andi membuat kelompok Nusantara mulai bangkit dari keterpurukan. Nama Andi perlahan-lahan dikenal di kalangan bisnis, meskipun banyak yang masih mempertanyakan latar belakangnya. Sebagai bentuk pengakuan, Andi diundang untuk menghadiri jamuan bergengsi di Jakarta, yang dihadiri oleh para tokoh bisnis dan keluarga-keluarga elit. Sarah melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk memperkenalkan Andi kepada para pemimpin bisnis nasional. Namun, langkah ini juga membawa risiko besar. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga seseorang yang layak berada di lingkaran ini, ujar Sarah dengan nada serius sebelum jamuan dimulai. Ketika Andi tiba di tempat acara, suasana berubah tegang. Beberapa tamu mulai berbisik, mempertanyakan kehadirannya di antara para elit. Bahkan, keluarga Tirta yang juga hadir, segera memanfaatkan momen untuk merendahkannya di depan orang banyak. Lihat siapa yang datang, kata Rina dengan tawa kecil. Orang yang tidak pernah tahu tempatnya. Pak Tirta menambahkan, saya tidak tahu bagaimana seseorang seperti dia bisa masuk ke acara seperti ini. Mungkin hanya keberuntungan. Meski dihujani sindiran, Andi tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Situasi berubah ketika Andi menunjukkan undangan resmi yang ia terima dari asosiasi bisnis terkemuka. Para tamu yang semula meremehkan Andi mulai terkejut. Bahkan, undangan tersebut bukan sekadar undangan biasa, melainkan undangan VIP, menandakan bahwa Andi telah diakui oleh komunitas bisnis nasional. Sarah, yang mendampingi Andi, memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan dirinya dan Andi kepada beberapa pemimpin bisnis utama. Proyek logistik digital kami di Jawa Timur sudah menunjukkan hasil awal yang positif, ujar Sarah dengan percaya diri, menarik perhatian beberapa investor yang hadir. Namun, meskipun mendapat pengakuan dari beberapa pihak, keluarga Tirta tetap mencoba menjatuhkan Andi. Kamu mungkin punya undangan, tapi tidak ada yang benar-benar menganggapmu penting di sini, kata Pak Tirta dengan nada meremehkan. Kali ini, Andi membalas dengan senyuman. Kita lihat saja siapa yang akan bertahan dalam permainan ini, jawabnya singkat tetapi penuh arti. Ucapannya membuat Pak Tirta terdiam, sementara beberapa tamu lainnya mulai memandang Andi dengan rasa penasaran. Jamuan tersebut menjadi titik balik penting bagi Andi. Dengan dukungan Sarah dan hasil kerja kerasnya, ia berhasil mendapatkan perhatian dari para pemimpin bisnis nasional. Malam itu, Andi tidak hanya menunjukkan bahwa ia layak berada di lingkaran tersebut, tetapi juga bahwa ia adalah ancaman nyata bagi para rival yang selama ini meremehkannya. Saat acara berakhir, Sarah menepuk bahu Andi dan berkata, "Malam ini, kita menang. Tapi ini baru permulaan." Andi hanya tersenyum, menyadari bahwa jalan menuju kesuksesan masih panjang, tetapi ia telah membuat langkah besar untuk mencapainya. Bab 5. Pengakuan identitas Andi sebagai bagian dari keluarga Arifin. Setelah keberhasilannya menarik perhatian di jamuan bergengsi, nama Andi semakin dikenal di kalangan bisnis. Namun, rasa penasaran tentang latar belakangnya juga semakin besar. Banyak yang mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan latar belakang sederhana seperti Andi bisa mendapatkan undangan VIP dan dukungan dari Asosiasi Bisnis Nasional. Gosip ini mencapai puncaknya ketika Asosiasi Dagang Utama mengundang Andi untuk menghadiri pertemuan tertutup dengan para pemimpin bisnis terbesar di Indonesia. Sarah, yang terus mendukung Andi, menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi ujian besar untuknya. Di dalam pertemuan, suasana awalnya terasa canggung. Beberapa peserta menunjukkan keraguan dan skeptisisme terhadap Andi, menganggapnya sebagai orang luar yang tidak pantas berada di meja yang sama dengan mereka. Namun, semua itu berubah ketika Andi memperkenalkan dirinya secara resmi. "Nama saya Andi Arifin," katanya, dengan nada tegas. Ruangan seketika hening. Nama Arifin adalah nama besar dalam dunia bisnis Indonesia, merujuk pada salah satu keluarga konglomerat terbesar yang mengendalikan berbagai sektor strategis, mulai dari energi hingga properti. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Sarah yang baru menyadari siapa Andi sebenarnya. Andi menjelaskan bahwa ia adalah putra ketiga dari keluarga Arifin, tetapi memilih meninggalkan keluarga itu bertahun-tahun yang lalu karena perbedaan prinsip.
Saya ingin membangun sesuatu dengan cara saya sendiri, bukan hanya mewarisi apa yang telah ada, katanya. Meskipun demikian, ia tetap memiliki hubungan dengan Asosiasi Bisnis Nasional melalui jaringan keluarganya, yang menjadi alasan ia mendapatkan undangan VIP kejamuan sebelumnya. Kabar tentang identitas Andi dengan cepat menyebar di kalangan bisnis, termasuk ke keluarga Tirta. Ketika Pak Tirta mendengar kabar ini, ia merasa terkejut dan malu atas perlakuannya terhadap Andi selama ini. Dalam sebuah pertemuan tidak resmi, ia mencoba mendekati Andi, tetapi Andi tetap menjaga jarak. Bapak selalu meremehkan saya tanpa mencoba mengenal siapa saya sebenarnya, kata Andi dengan tenang. Dan sekarang, semua ini tidak lagi penting. Saya tidak butuh pengakuan Anda. Malam itu, Andi merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya. Identitasnya sebagai bagian dari keluarga Arifin akhirnya terungkap, tetapi kali ini dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang keluarganya, melainkan sebagai seseorang yang membangun reputasi dan keberhasilannya sendiri. Sarah, yang akhirnya memahami lebih banyak tentang Andi, berkata, "Sekarang saya mengerti mengapa Anda begitu percaya diri. Tapi saya senang Anda tetap memilih untuk bekerja keras daripada sekadar bergantung pada nama besar." Andi tersenyum, menyadari bahwa perjuangannya baru saja memasuki babak baru yang lebih besar. Bab 6, Kejatuhan Keluarga Tirta. Setelah pengungkapan identitas Andi sebagai bagian dari keluarga Arifin, dampaknya mulai dirasakan di seluruh lingkaran bisnis. Banyak pihak yang sebelumnya meragukan Andi kini melihatnya dalam perspektif baru. Namun, bagi keluarga Tirta, kabar ini menjadi pukulan telak. Pak Tirta, yang selama ini meremehkan Andi, kehilangan muka di hadapan rekan-rekannya. Beberapa mitra bisnis keluarga Tirta mulai menarik diri, tidak ingin berurusan dengan seseorang yang dianggap telah meremehkan figur penting seperti Andi. Situasi ini memperburuk posisi finansial keluarga Tirta, yang sudah berada di ambang krisis. Di tengah keruntuhan reputasi mereka, keluarga Tirta berusaha mendekati Andi untuk mencari dukungan. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Pak Tirta dengan nada merendah berkata, "Andi, saya mengaku salah atas cara kami memperlakukanmu. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini." Namun, Andi tetap tenang dan menjawab dengan tegas, "Kesempatan itu sudah hilang. Selama bertahun-tahun, saya dipandang rendah dan tidak dianggap, meskipun saya telah memberikan yang terbaik. Sekarang, saya harus melanjutkan jalan saya sendiri." Sementara itu, Sarah mulai merasakan tekanan dari keluarga Kusuma, yang semakin mendesaknya untuk melanjutkan perjodohan. Namun, dengan posisi Andi yang semakin kuat, Sarah merasa lebih percaya diri untuk menolak. Ia berdiri di depan ayahnya dan berkata, "Ayah, saya tidak akan menikah hanya demi aliansi bisnis. Saya sudah menemukan jalan untuk menyelamatkan kelompok Nusantara tanpa harus mengorbankan kebahagiaan saya." Penolakan ini menandai perubahan besar dalam hubungan Sarah dengan keluarganya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang independen. Keluarga Tirta semakin kehilangan pijakan ketika proyek logistik digital Andi yang didukung oleh kelompok Nusantara mulai mendominasi pasar. Mitra-mitra bisnis yang sebelumnya setia kepada keluarga Tirta mulai beralih ke kelompok Nusantara, melihat potensi yang lebih besar di sana. Pak Tirta hanya bisa menyaksikan perlahan-lahan bisnisnya kehilangan daya saing, sementara reputasinya semakin merosot. Rina, mantan istri Andi, juga merasakan dampaknya. Kehidupannya yang nyaman mulai goyah, dan ia menyadari kesalahannya dalam meremehkan Andi selama ini. Di sisi lain, Andi tidak menyimpan dendam terhadap keluarga Tirta, tetapi ia juga tidak memberi mereka ruang untuk kembali dalam hidupnya. Baginya, fokus utamanya adalah memastikan kelompok Nusantara kembali menjadi pemimpin pasar dan membangun kepercayaan dengan para mitra baru. Saat melihat keluarga Tirta yang kini kehilangan pengaruh dan status mereka, Andi merasa lega, bukan karena balas dendam, tetapi karena ia akhirnya membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa dukungan siapapun. Kejatuhan keluarga Tirta menjadi penanda kemenangan moral Andi dalam perjalanan panjangnya. Bab 7. Dukungan dari kalangan bisnis. Keberhasilan Andi dalam memimpin proyek logistik digital kelompok Nusantara tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari ambang kehancuran tetapi juga memperluas pengaruhnya di kalangan bisnis nasional. Dengan hasil yang konsisten dan pertumbuhan yang signifikan, nama Andi mulai diperbincangkan sebagai salah satu inovator muda paling menjanjikan di Indonesia. Para pemimpin asosiasi dagang yang sebelumnya meragukannya kini memberikan dukungan penuh,
bahkan menawarkan peluang kerjasama untuk proyek-proyek berskala nasional. Sarah, yang selalu menjadi pendukung utama Andi, merasa bangga bahwa keputusannya untuk mempercayai Andi sejak awal telah terbukti benar. Ayah Sarah, Pak Wijaya, yang sebelumnya skeptis terhadap kemampuan Andi, mulai mengubah pandangannya. Dalam sebuah makan malam keluarga, ia berbicara langsung kepada Andi. "Saya akui, saya salah menilai kamu. Kamu lebih dari sekadar mitra bisnis bagi kelompok Nusantara. Kamu adalah alasan kami masih berdiri hari ini." Andi menerima pengakuan tersebut dengan rendah hati, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus ia hadapi untuk memastikan kelompok Nusantara tidak hanya bangkit tetapi juga menjadi pemimpin pasar yang berkelanjutan. Di tengah pujian dan pengakuan, Andi tetap fokus pada tujuan utamanya, memperluas jaringan bisnis yang lebih kuat untuk kelompok Nusantara. Ia mengadakan serangkaian pertemuan dengan investor dan pemimpin bisnis lainnya, membangun kepercayaan melalui transparansi dan integritas. Dalam salah satu pertemuan tersebut, seorang investor besar dari Singapura memuji visi Andi. "Apa yang kamu lakukan di Jawa Timur adalah contoh bagaimana inovasi dapat mengubah arah sebuah perusahaan. Kami ingin mendukung kamu membawa ini ke skala yang lebih besar," katanya. Dukungan ini membuka pintu bagi Andi untuk membawa proyeknya ke level internasional. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa hambatan. Beberapa pesaing mulai mencoba menjatuhkan nama Andi dengan menyebarkan rumor tentang latar belakangnya. Mereka berharap bisa merusak kepercayaan yang telah ia bangun. Namun, Sarah berdiri teguh di sisinya, mengklarifikasi semua tuduhan palsu dengan bukti konkret dari hasil kerja mereka. "Kita tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang telah kita bangun," kata Sarah dengan tegas. Sikap Sarah ini semakin memperkuat hubungan profesionalnya dengan Andi, sekaligus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang tak tergoyahkan. Dengan dukungan dari asosiasi dagang, investor internasional, dan para pemimpin bisnis lainnya, Andi berhasil membawa kelompok Nusantara ke posisi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, bagi Andi, pencapaian ini bukan hanya soal bisnis, melainkan juga pembuktian kepada dirinya sendiri. Ia tidak hanya mengubah nasib perusahaan tetapi juga membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan integritas, seseorang dapat melampaui batasan yang dikenakan oleh orang lain. Kini, ia siap untuk mengambil langkah berikutnya, membawa kelompok Nusantara ke panggung global. Bab 8, Babak Baru dan Harapan. Dengan kelompok Nusantara yang kini berdiri kokoh kembali, Andi merasa telah mencapai salah satu tujuan besar dalam hidupnya. Namun, ia sadar bahwa kesuksesan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Dalam sebuah acara penghargaan di Surabaya, di mana Andi dinobatkan sebagai salah satu tokoh muda inspiratif dalam dunia bisnis, ia menyampaikan pidato yang mencerminkan perjalanan panjangnya. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan membantu orang lain untuk melangkah maju bersama kita, ucapnya, yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Di balik pencapaian ini, hubungan Andi dengan Sarah semakin erat, tidak hanya sebagai mitra bisnis tetapi juga sebagai teman yang saling mendukung. Sarah, yang telah menolak perjodohan dengan keluarga Kusuma, memilih untuk berdiri di sisi Andi. "Kamu telah membuktikan bahwa kerja keras dan integritas bisa membawa perubahan besar. Aku tidak pernah salah mempercayai kamu," kata Sarah. Meski belum ada kepastian mengenai masa depan hubungan pribadi mereka, kerjasama profesional mereka terus menjadi kekuatan besar yang mendorong kelompok Nusantara ke arah yang lebih baik. Sementara itu, keluarga Tirta sepenuhnya kehilangan pengaruh di dunia bisnis. Pak Tirta akhirnya menjual sebagian besar asetnya untuk melunasi utang-utang yang menumpuk. Dalam sebuah pertemuan tak terduga, Rina, mantan istri Andi, menemui Andi dan meminta maaf atas semua penghinaan dan kesalahannya di masa lalu. "Aku salah menilai kamu, Andi. Kamu lebih dari yang pernah aku bayangkan," katanya dengan mata berkaca-kaca. Andi, dengan kebesaran hati, hanya berkata, "Masa lalu sudah berlalu. Kita semua punya kesempatan untuk berubah." Jawabannya singkat, tetapi cukup untuk mengakhiri bab lama tanpa dendam. Dengan reputasinya yang semakin kuat, Andi mulai merencanakan ekspansi kelompok Nusantara ke luar negeri, dimulai dari pasar Asia Tenggara. Ia menjalin kerjasama dengan investor internasional untuk memperluas proyek logistik digital ke negara-negara tetangga. Dalam pertemuan terakhir dengan timnya sebelum ekspansi dimulai, Andi berkata, "Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk perusahaan ini,
tetapi juga untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin di panggung global. Kata-katanya memotivasi seluruh tim untuk bekerja lebih keras. Babak baru dalam hidup Andi telah dimulai, dengan harapan besar dan tantangan baru yang menanti. Dari seseorang yang diremehkan, ia berhasil membuktikan bahwa ketekunan dan visi yang jelas dapat mengubah nasib. Kini, Andi tidak hanya diakui sebagai pemimpin bisnis tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Perjalanan panjangnya menjadi bukti nyata bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mencapainya.